Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menyanjung dan muji Allah karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat untuk bisa berpuasa, nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita telah memasuki puasa ke-10 Ramadan 1423 Hijriah. Nanti malam kita akan memasuki malam yang ke-11 insyaallah taala, alias 10 pertama dalam bulan Ramadan kita telah lewati insyaallah taala, dan kita akan memasuki 10 yang kedua, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 10 yang ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat zuhur insyaallah azza wajalla, perlu kita ketahui bahwa 10 kedua dalam bulan Ramadan dia lebih mulia dibandingkan dengan 10 pertama, dan 10 ketiga dalam bulan Ramadan itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan 10 pertama dan 10 kedua. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, maka di sini penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan 10 yang pertama. Barangkali banyak kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, mungkin belum begitu banyak agenda ibadah yang kita laksanakan, mungkin belum begitu giat kita menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan di 10 hari pertama, maka masih ada tersisa di 10 kedua dan di 10 ketiga. Oleh karenanya jemaah Allah Azza wa Jalla, ini kesempatan yang sangat besar, kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk mendulang pahala di dalam bulan Ramadan. Nabi SAW jemaah pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Nabi SAW ditanya, ayyus sha'imina a'zamu ajra, orang yang berpuasa yang bagaimana ya Rasulullah yang paling besar pahalanya? Ya, orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya. Rasulullah SAW ditanya, karena kita tahu jamaah, pahala puasa kita ini satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda, satu dengan yang lainnya bertingkat-tingkat, sebagaimana pahala sholat kita. Sholat kita ini antara yang di samping kita, yang di depan kita, atau di belakang kita, bisa jadi pahalanya berbeda dengan kita. Itu semuanya tergantung daripada kekhusyuan seseorang dalam melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sama halnya dengan puasa. Puasa bisa jadi orang mendapatkan pahala yang sempurna dengan puasanya, yaitu pahala yang tiada batasnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, fa inna shauma li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah, dan aku langsung akan membalasnya. Alias pahala yang berlipat ganda. Barangkali ada juga orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa, karena Nabi SAW juga informasikan itu jemaah. Dalam hadisnya Nabi yang mengatakan rubba shaim, ya, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, ya, wal 'atas. Betapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali hanya menahan rasa lapar dan rasa haus saja. Dia hanya dapatkan rasa lapar dan rasa haus, tapi pahalanya nggak ada. Maka disinilah penting bagi kita jamaah menghadirkan roh di dalamnya ibadah, menghadirkan hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa menghadirkan hati di saat beribadah kepada Allah, maka hati itu akan membawa nikmat.
atau ibadah itu akan membawa nikmat. Bahkan ibadah itu akan menjadi sesuatu yang kita terus rindukan, menjadi sesuatu hal yang terus kita rindukan. Makanya kalau kita melihat para ulama kita, ketika di penghujung bulan Ramadan, mereka menangis, mereka terseduh-seduh menangis karena harus berpisah dengan bulan Ramadan, karena mereka betul-betul mengetahui tentang bagaimana keutamaan Ramadan, bagaimana tentang puasa dan bulan Ramadan, keutamaan puasa dan bulan Ramadan, bagaimana nilai-nilai ibadah di dalam bulan Ramadan, sehingga mereka menghadirkan hati di saat beribadah kepada Allah. Di penghujung Ramadan mereka menangis dan berharap kepada Allah kalau sekiranya 11 bulan yang berikutnya itu semuanya Ramadan, 11 bulan yang berikutnya kalau bisa semuanya Ramadan. Nah, ini kita nggak akan bisa mendapatkan, menghadirkan hati yang demikian jemaah, melainkan harus dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan harapan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata Nabi? Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis lagi mengatakan man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dua kuncinya jemaah melaksanakan ibadah, ibadah apapun dia, ya, ibadah apapun dia, wabil khusus dalam bulan Ramadan, kuncinya adalah iman, kuncinya adalah harapan, pengharapan, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman bahwa yang mewajibkan kita berpuasa ini adalah Allah Azza wa Jalla, yang menyuruh kita berpuasa adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita mengimani juga bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail bersama imam, bagi orang yang menghidupkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan didapatkan, dan disertai dengan ihtisaban, bentuk pengharapan agar ibadah kita diterima sama Allah. Karena kita melaksanakan puasa, menghidupkan malam kita dalam bulan Ramadan, membaca Al-Quran kita selama bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan setiap tahun. Ketika bertemu Ramadan kita berpuasa, ketika bertemu Ramadan kita baca Quran, ketika bertemu Ramadan kita salat tarawih. Bukan itu, bukan hanya sekedar rutinitas. Ibarat orang yang salat 5 waktu, ketika masuk waktunya dia salat. Bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi menghadirkan hati di saat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menghadirkan hati untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadahnya diterima oleh Allah. Karena orang yang beribadah dengan kondisi demikian jemaah, jauh berbeda kualitas ibadahnya dan jauh pahalanya ketimbang orang yang hanya beribadah sekedar rutinitas dia. Seperti kita datang ke kantor, datang ke tempat kerja hanya sekedar rutinitas, berbeda dengan orang yang datang ke kantor, dia tahu apa pekerjaan yang harus dia lakukan ketika sampai di kantor, apa PR dia, apa pekerjaan yang harus dia lakukan, ya, dan apa target-target yang harus dia capai dan seterusnya. Maka berbeda ketimbang orang yang datang ke kantornya cuma hanya sekedar duduk-duduk, kemudian ya tiba waktunya pulang, dia pulang. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus jauh lebih daripada itu jemaah. Kita harus tahu. Oleh karenanya jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, Ramadan kita kali ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya, yang kiranya dengan nikmat tersebut perlu kita untuk mensyukurinya. Karena nikmat ini belum tentu datang 2 kali. Nikmat ini belum tentu kita akan dapatkan tahun depan. Karena ajal tidak ada yang bisa menentukannya melainkan hanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita melihat saudara-saudara kita sebagian telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan wabah Covid kemarin, atau karena sakit mungkin, ya, bukan karena wabah, atau karena apa saja. Bahkan mungkin orang yang terdekat kita sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah, ini Ramadan datang kepada kita, kesempatan yang sangat besar, kesempatan emas bagi kita untuk mendulang sebanyak-banyak pahala, untuk memperbaiki
untuk memperbaiki amalan, untuk memperbaiki ibadah kita yang selama ini banyak kekurangan-kekurangan di luar Ramadan, kita perbaiki. Karena kita semuanya jemaah akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanya sama Allah bukan berapa harta yang telah engkau dapatkan, bukan berapa kekayaanmu, walaupun harta itu sendiri akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan kita, tentang umur kita untuk kita habiskan, tentang harta kita untuk apa kita belanjakan, tentang masa muda kita untuk apa kita gunakan. Ini semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla jemaah. Maka momentum Ramadan ini jadikan diri kita harus lebih baik, jadikan ibadah kita harus lebih berkualitas. Salat kita yang saat ini mungkin hanya sekedar rutinitas, kita jadikan salat kita betul-betul menghadap kepada Allah, dipenuhi dengan kekhusyuan, dipenuhi dengan tumakninah, dipenuhi dengan bentuk iman. Kita menjalankan salat kita ini bukan di saat Ramadan kita rajin ke masjid, di luar Ramadan kemudian masjid menjadi kosong, tapi kita senantiasa berusaha untuk menjaga rumah Allah, untuk tetap berada di rumah Allah 5 waktu. Ini jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang beriman sejatinya prinsip hidupnya itu bukan mengutamakan dunia. Ini semuanya kita sudah tahu jemaah. Karena prinsip hidup orang yang beriman adalah mengedepankan, mengutamakan ibadah kepada Allah baru dunia. Ya, karena kalau dia mengedepankan dunia, maka ibadah akan tinggal. Ya, betapa banyak orang yang hanya mengedepankan prinsip hidupnya, mengejar dunia, maka ibadahnya banyak yang bolong-bolong, banyak yang dia tinggalkan. Kewajibannya bukan yang sunnah, tapi kewajibannya sebagai hamba Allah banyak dia tinggalkan. Apalagi yang sunnah, ya sudah nggak akan mungkin dia kerjakan. Bahkan yang dilarang sama Allah dia berani untuk melakukannya, untuk mengerjakannya. Nah, momentum Ramadan jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, kita nikmat yang sangat besar ini kita jadikan dia sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Karena hakikat daripada Ramadan, hakikat daripada puasa ini sejatinya adalah melahirkan kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua kita tahu ayatnya, Al-Baqarah 183. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian Allah tutup la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, agar kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadinya suka berbuat maksiat kepada Allah, datang Ramadan berhenti dari berbuat maksiat kepada Allah, keluar Ramadan dia bisa terus untuk bisa istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak lagi melaksanakan atau tidak lagi mengerjakan dosa yang dia lakukan. Yang tadinya terbiasa banyak ya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, misalkan mengakses ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, misalkan begitu. Datang Ramadan dia meninggalkan semuanya itu, kemudian keluar dari Ramadan dia pun menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebelum datang Ramadan banyak hal-hal yang dia lakukan dari bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, mencuri, mengambil harta orang lain, berhutang tapi tidak mau dia bayar, dan lain sebagainya. Datang Ramadan semuanya dia bereskan karena dia ingin suci, karena dia ingin bersih dari segala macam bentuk dosa, baik dosanya kepada Allah ataupun dosanya sesama manusia. Keluar Ramadan dia berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqamah. Nah, ini yang disebutkan dengan Ramadan melatih kita untuk bisa bertakwa jemaah. Yang halal saja kita tinggalkan dalam bulan Ramadan. Di siang Ramadan ini, adakah di antara kita yang berani untuk makan, untuk minum, walaupun tidak ada yang tahu? Saya yakin kita semuanya tidak akan berani makan dan minum, ya. Walaupun tidak ada yang tahu, kita nggak akan berani makan dan minum, menyalurkan syahwat, padahal itu semuanya halal.
menyalurkan syahwat kita kepada istri kita, halal semuanya, makan halal, minum halal. Tapi ketika datang Ramadan, di siang Ramadan, di saat kita berpuasa, kita nggak akan melakukannya. Karena siapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Karena melaksanakan ketaatan kepada Allah. Siapa yang memerintahkan? Allah yang memerintahkan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita bisa, kita nggak mau melakukannya karena Allah Maha melihat kita. Maka yang dilarang sama Allah bukan untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Harusnya lebih mudah kita meninggalkannya. Harusnya lebih mudah kita menjauhinya. Tinggal dijauhi, tinggal ditinggalkan. Nah, tetapi walaupun demikian banyak godaannya, banyak cobaannya, sehingga membuat kita mau mendekat kepada yang dilarang sama Allah. Nah, karena kita dilatih dalam bulan Ramadan meninggalkan yang halal saja kita bisa, maka kita pun harusnya bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang sama Allah, baik di dalam bulan Ramadan, apalagi nanti ketika keluar dari bulan Ramadan. Karena kita sudah dilatih selama 1 bulan penuh, maka kita pun dengan latihan sebulan penuh ini menjadi bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan 11 bulan berikutnya sampai bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa Ramadan wa Ramadan mukaffirat lidhunub. Ramadan ke Ramadan itu dapat menebus dosa seseorang, dapat menggugurkan dosa seseorang, sebagaimana antara Jumat dengan Jumat berikutnya dapat menebus dosa, dapat menggugurkan dosa kita. Kemudian Ramadan dengan Ramadan juga dapat menggugurkan dosa kita. Syaratnya kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, nah ini nikmat Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Makanya kalau kita melihat, ya, nah kita tahu bahwa semua kita yang hadir di sini alhamdulillah sudah berumur. Ya, ada yang sudah di atas 25, ada yang sudah di atas 30, bahkan ada di atas 40, bahkan ada di atas 50. Nah, ini umur kita ini jamaah tidak lama. Ya, perlu kita persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ketika beliau bertanya sekaligus menasihati seseorang yang datang kepadanya, Fudail bertanya kepada orang ini, wahai fulan, kam ata alaik, berapa umur yang telah Allah berikan kepadamu? Fulan, berapa umur yang telah Allah berikan kepadamu? Maka orang tersebut menjawab, 60 sana, aku telah diberikan umur oleh Allah 60 tahun. Maka kata Fudail bin Iyad, semenjak 60 tahun yang lalu, ya, semenjak 60 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, engkau itu sama dengan sedang berjalan menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau itu sejatinya, sekarang ini umurmu sudah 60 tahun, sejatinya engkau itu sudah sedang berjalan menuju kepada Allah. Yushik an tablugh, hampir-hampir engkau sebentar lagi sampai menuju kepada Allah. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini jamaah, kita ini terus berjalan mendekat ke mana? Mendekat ke kampung akhirat. Sementara kampung dunia ini sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah kita tinggalkan. Karena terus bertambahnya umur kita ini bukan justru mendekatkan kita kepada dunia, justru mendekatkan kita ke kampung akhirat. Karena semua kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Maka ketika orang ini disampaikan oleh Fudail bin Iyad demikian, ya, maka orang ini lantas mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diingatkan dari kelalaiannya, saya sudah 60 tahun. Oh, berarti saya selama hari ini sedang berjalan menuju kepada Allah. Maka orang ini pun akhirnya apa? Istirja, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dia teringat, baru dia tersentak, sudah 60 tahun. Kadang-kadang kan kita kan lupa. Kita merasa bahwa semakin kuat kita, semakin berumur kita semakin kuat, semakin besar harapan kita terhadap dunia. Ini lumrah. Ini adalah tabiat manusia. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, ya, orang yang sudah tua itu umur 70 tahun, 80 tahun, ya, berharap atau jiwanya masih, ya, merasa dia masih muda, ya, keinginannya terhadap dunia
seperti keinginan dia dahulu ketika masih muda, walaupun sudah tua. Ya, itu tabiat manusia. Maka ketika orang ini mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Fudail bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah engkau tahu tafsir daripada perkataanmu, arti daripada perkataanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka orang ini pun terdiam. Kemudian Fudail mengatakan kepada orang ini, jika kamu tahu bahwa kamu ini milik Allah, ya, falya'lam, jika kamu tahu annaka lillahi 'abdun, bahwa engkau ini milik Allah, engkau ini hamba Allah, falya'lam, maka ketahuilah, kata Fudail, bahwa engkau akan kembali kepada Allah. Kalau kamu tahu bahwa engkau ini adalah hamba Allah, milik Allah, maka ketahuilah, kata Fudail, bahwa engkau akan kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia akan berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita tahu bahwa diri kita adalah hamba Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah, ketahuilah bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah kelak pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan dahulu di dunia, baik ataupun buruk. Kalaulah kita mengetahui bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah, maka apa kata Fudail? فَإِنَّكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّكَ مَسْئُولٌ, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau telah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka فَلْيُعِدَّ لِلسُّؤَالِ جَوَابًا, kata Fudail, kalau begitu persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini pun akhirnya meminta kepada Fudail bin Iyad, apa kira-kira solusinya, umur saya sudah 60 tahun. Maka kata Fudail bin Iyad, solusinya mudah. Apa yang mudah itu jamaah? Fudail bin Iyad mengatakan kepada orang ini, solusinya adalah engkau perbaiki kualitas ibadahmu dari sisa-sisa umurmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu. Sisa-sisa umurmu ini, kalau memang lewat daripada 60 tahun, sisa-sisa daripada waktumu, sisa-sisa daripada umurmu, engkau perbaiki. Maka bila mana engkau bisa memperbaikinya, kau jaga betul-betul ibadahmu kepada Allah lewat sisa-sisa umurmu, maka yang telah lalu Allah akan ampuni. Yang telah lalu Allah akan ampuni. Yang telah lalu dari kelalaian kita mungkin banyak, dosa-dosa yang pernah dikerjakan dan seterusnya, maka Allah akan ampuni dengan syarat kita perbaiki sisa-sisa yang Allah Azza wa Jalla berikan dari umur kita. Tetapi kalau bila mana sebaliknya, ya, sisa-sisa dari umur kita justru kita larut terus abai dan cuek untuk berbuat dosa dan maksiat terus, maka kata Fudail bin Iyad, ya, yang telah lalu engkau akan dihukum, diazab oleh Allah, yang akan datang juga demikian dari sisa umurmu. Karena Fudail mengatakan fal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung penutupnya jamaah. Nah, maka Ramadan ini marilah kita semuanya jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Memperhatikan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah taubat kepada Allah, bersegera kita taubat kepada Allah, istighfar, kemudian taubat kepada Allah. Wabil khusus di waktu sahur kita memperbanyak istighfar kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena ciri-ciri orang yang beriman, wabil ashar hum yastaghfirun, ya. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru, ya, setelah selesai sahur atau sebelum kita makan sahur, dan di waktu sahur kita memperbanyak, justru yang pertama kali kita buka adalah mengakses HP dan seterusnya, lupa istighfar kepada Allah. Justru istighfar kepada Allah yang kita utamakan, istighfar dan taubat. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ya? Karena ketika Nabi SAW tadi ditanya ayyus sha'imina a'zamu ajra, orang yang berpuasa yang bagaimana ya Rasulullah yang paling besar pahalanya? Maka dijawab sama Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikra. As-sha'imina, orang-orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya
ketika dia berpuasa adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Taala dalam bulan puasanya. Dalam bulan Ramadan ini kita dituntut untuk memperbanyak. Kalau kita mau besar pahalanya, mau mendulang pahala dalam bulan Ramadan, maka kita memperbanyak mengingat Allah Taala. Salah satu bentuknya banyak. Nah, caranya kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yang paling mulia adalah apa? Perbanyak membaca Al-Quran Karim dalam bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran Karim, karena Al-Quran Karim merupakan karena Ramadan merupakan syahrul Quran. Ramadan merupakan bulannya Al-Quran Karim. Bulannya Al-Quran Karim, maka di sinilah kita memperbanyak. Maka jamaah Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kondisi kita di saat bulan Ramadan datang dan sekarang kita berada di bulan Ramadan itu kondisinya sama dengan di luar Ramadan. Ya. Di luar Ramadan semuanya kita akses. Di luar Ramadan, ya, oke lah kita punya kesibukan dengan pekerjaan kita, itu sudah menjadi tuntutan dan sudah menjadi kewajiban kita, ya. Tapi di sisa-sisa, di sela-sela waktu itu kita masih punya waktu-waktu yang bisa kita gunakan. Kalau di luar Ramadan mungkin banyak kelalaian. Di luar Ramadan mungkin banyak waktu tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, misalkan untuk hal-hal yang sia-sia. Maka jangan sampai datang bulan Ramadan kondisinya sama saja. Di bulan Ramadan ya sama saja dengan di luar Ramadan, nggak ada bedanya. Maka yang seperti ini jamaah Allah Azza wa Jalla tidak memuliakan Ramadan, tidak memuliakan bulan Ramadan. Maka jangan sampai kondisinya sama. Harus ada perbedaan. Bila mana kita mau mendapatkan pahala dalam bulan Ramadan, karena kita harus muliakan. Karena Ramadan ini ibarat tamu yang datang. Tamu itu harus kita muliakan. Tamu itu kita harus apa? Kita harus hormati dia. Kita harus hargai dia. Apalagi tamu tersebut adalah yang membawa keberkahan, yang membawa ampunan. Syahrul Mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan kabar gembira kepada para sahabat, "Qarja'akum Ramadan syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka jangan sampai kondisi kita di luar Ramadan dengan bulan Ramadan sama saja, enggak ada perubahan. Keluar Ramadan juga sama saja, ya, enggak juga kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, kita merenungi hidup kita apakah seperti itu terus? Pastinya tidak. Apakah kita nanti akan menunggu, Ustaz, nanti kalau sudah tua sajalah, saya baru dekat dengan masjid, saya baru betul-betul beribadah. Siapa yang tahu nyawa Anda? Apakah Anda tahu bahwa nyawa Anda di Lauhul Mahfuz yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Anda akan sampai umurnya, sampai tua, baru bertobat, baru beristighfar, baru rajin ke masjid? Enggak ada yang tahu. Ketika umur kita tidak ada yang tahu, dan ini merupakan salah satu hikmah Allah tidak menampakkan kepada kita kapan kita akan dipanggil olehnya. Salah satu hikmahnya adalah agar kita senantiasa bersiap-siap kapanpun dan dimanapun, agar kita senantiasa mawas diri bahwa ini boleh kata Allah, ini nggak boleh, yang nggak boleh jangan dikerjakan. Karena bila mana kita terus berlarut dengan yang tidak boleh ini, maksiat dan dosa ini, dapat ganjaran juga oleh Allah Azza wa Jalla, dapat hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, harus ada pembedaan, harus kita hormati, harus kita hargai Ramadan ini, supaya kita dihargai pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan predikat hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai Ramadan, maka sampai kapanpun umur kita, sampai kapanpun kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita tidak akan pernah bisa merasakan indah dan nikmatnya beribadah di dalam bulan Ramadan. Padahal dalam bulan Ramadan ini jemaah, harusnya nikmat ibadah itu terlihat. Harusnya nikmat kita beribadah itu bisa benar-benar kita rasakan. Kenapa? Karena di luar Ramadan godaannya sangat besar. Salah satu godaan yang terbesar adalah datangnya dari setan. Di bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan, syaitan wasuffidat asyayatin, kata Nabi, wa
wa ghulliqat abwabul jahim atau abwabun nar wa futtihat abwabul jannah. Dan bulan Ramadan ini setan semuanya dibelenggu sama Allah Azza wa Jalla. Sedang dibelenggu oleh Allah. Setan yang sebagai musuh bebuyutan kita yang senantiasa menggoda kita, membisik-bisik kita untuk berbuat keburukan, sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu musuh yang besar bagi kita ya sudah dibelenggu, maka mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah. Dibukakan, diberikan lagi motivasi oleh Allah Azza wa Jalla berupa apa? Dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya semua pintu-pintu neraka. Bahkan dimotivasi lagi oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwa kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang dipilih olehnya setiap malam. Setiap malam di dalam bulan Ramadan, hamba-hamba yang dipilih tersebut fulan untuk diapakan? Untuk dibebaskan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kita mau menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dibebaskan dari api neraka? Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ketika sudah datang Ramadan, maka ada penyeru yang akan menyeru kepada kita semuanya, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang hamba-hamba Allah yang ingin mencari kebaikan, inilah saatnya. Datanglah, inilah saatnya ketika datang Ramadan. Wahai hamba-hamba Allah yang terjerumus, yang masih berbuat dosa dan kemaksiatan, aqsir, berhentilah dari berbuat keburukan, berhentilah dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Ini saatnya untuk memperbanyak, untuk saatnya syahrus sabr, ya, merupakan bulan kesabaran, bulan kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, segera bertobat istighfar, bulan agar kita memperbaiki kualitas daripada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jemaah sekalian mata Allah Azza wa Jalla, ya, di antara hal yang dapat memperbanyak atau yang dapat mengingatkan kita kepada Allah dalam bulan Ramadan ini, dan yang dapat mendulang pahala bagi kita semuanya adalah dengan cara mengingat Allah, yaitu dengan cara membaca Al-Quran Karim. Nah, maka jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, Al-Quran Karim yang kita baca dalam bulan Ramadan, ya, juga bukan hanya sekedar dibaca. Ini yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran Karim juga jangan hanya sekedar membaca, atau jangan hanya sekedar kita ingin khatam dalam bulan Ramadan. Oke, khatam bulan Ramadan itu sangat mulia, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwa kewajiban kita di samping membaca Al-Quran Karim, kita harus paham maknanya, kita harus merenungi maknanya, ya, agar hati kita itu tersentuh lewat Al-Quran, agar ayat-ayat Al-Quran bisa betul-betul menjadi hidayah, menjadi petunjuk. Kadang-kala kita dari tahun ke tahun baca Quran, terus baca Quran, tapi hati kita nggak pernah tersentuh, ya, hidayah belum pernah masuk, ya. Al-Quran nggak memberikan perubahan dalam kehidupan. Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Anda baca tapi Anda nggak apa yang Anda baca Anda nggak ngerti. Apa yang kita baca tidak memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan. Padahal Al-Quran, kata Allah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Bahkan Allah sebutkan ciri-ciri orang yang beriman itu bila mana innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri-ciri orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah, dia bergetar hatinya, takut kepada Allah. Takut, ya, karena memang harus takut kepada Allah, ya, karena Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka kita perlu takut kepadanya dan butuh kepadanya. Takut kita kepada Allah justru kita bukan menjauh, takut kita kepada Allah justru semakin dekat. Kalau kita takut dengan sesuatu, dengan makhluk yang kita takuti, kita justru menjauh. Takut kita dengan hewan, dengan binatang buas, kita menjauh darinya. Tapi kalau kita takut dengan Allah atau takut kepada Allah, kita justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, disinilah
penting bahwa sesungguhnya Al-Quran bukan hanya untuk kita baca semata, tapi bagaimana caranya tadabbur Al-Quran. 1-2 ayat dalam bulan Ramadan ini kita perhatikan maknanya. Banyak ayat-ayat banyak Quran sekarang lewat Android, HP kita ini bisa kita gunakan. Subhanallah, ya. Kita buka tafsirnya, kita buka terjemahannya. Enggak dituntut harus khatam, tidak. Enggak dituntut harus khatam memahami Al-Quran Karim dalam bulan Ramadan ini, tidak. 1-2 ayat kita programkan, sebagaimana Anda memprogramkan misalkan Anda mau khatam, ya, 1-2 kali dalam bulan Ramadan. Kenapa Anda tidak memprogramkan, ya, saya harus memahami ayat 1-2 ayat setiap hari dalam bulan Ramadan? 1-2 ayat jemaah. Karena hakikatnya kita memahami Al-Quran ini, kita membaca Al-Quran ini bukan hanya di Ramadan. Membaca Al-Quran ini sepanjang hayat kita. Sepanjang hayat kita terus akan membaca Al-Quran. Jadi jangan salah kaprah, kita baca Quran cuma hanya Ramadan, tak. Salah. Atau kita memahami ayat Allah hanya di dalam Ramadan saja, salah. Sepanjang hayat kita, selama kita baca Quran, kita berusaha untuk memahami ayat tersebut. Oleh karenanya kita nggak perlu harus buru-buru buat target, pokoknya saya harus bisa, ya, dalam bulan Ramadan ini saya harus bisa sekian ratus ayat dan seterusnya. Intinya kita berusaha, ya, terus berusaha sampai akhirnya, karena ayat-ayat tersebutlah yang akan memberikan sentuhan-sentuhan keimanan dalam hati kita sehingga masuk hidayah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita nggak pernah kita memahami, nggak pernah kita mau memahami ayat tersebut, bagaimana hati itu akan tersentuh, ya. Padahal Al-Quran itu ibarat air hujan yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Al-Quran ketika masuk ke dalam sanubari qalbu seseorang dengan dihayati, maka hati orang itu akan tumbuh, hati orang tersebut akan bercahaya, hati orang tersebut akan lapang, hati orang tersebut akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada syariat Allah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kadang-kadang kita merasa susah, sulit, ya, untuk beribadah kepada Allah, butuh perjuangan. Ya, kita masih tahap untuk beribadah kepada Allah masih butuh perjuangan. Padahal orang-orang di sana levelnya sudah lagi bukan butuh perjuangan untuk beribadah, levelnya sudah merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya ibadah. Kalau kita masih butuh berjuang karena hati kita, jiwa kita belum lagi godaan syaitan, belum lagi kadang-kadang kita sepelekan, akhirnya tinggal. Bahkan ada yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Subhanallah, kadang-kala sholat, kadang-kala tidak. Atau berani meninggalkan sholat, ya, dengan cara ketika sudah keluar waktunya baru sholat. La haula wala quwwata illa billah. Kalaulah sudah sholat kita lalaikan jamaah, maka tidak ada lagi gunanya agama kita. Tidak ada lagi guna agama Anda. Anda muslim, muslimnya KTP. Kalau sholat sudah Anda lalaikan, tidak ada lagi guna arti daripada agama Anda. Karena sholat itu tiang daripada agama. Kalau tiangnya sudah Anda lalaikan, roboh, maka puasa yang kita jalankan sebulan penuh ini tidak ada artinya, tidak diterima sama Allah. Kenapa? Karena Anda tidak melaksanakan sholat. Sholat Anda kadang sholat, kadang tidak, meremehkan. Tiang agama kalau sudah Anda lalaikan, maka percuma kita melaksanakan ibadah yang lain. Terus, nah kalau begitu saya nggak perlu ngapain, ya tambah salah lagi, ya. Maka di sini penting jemaah sholat. Kata Imam Ahmad, kalau engkau mau melihat, Imam Ahmad memberikan barometer jemaah. Kalau engkau mau melihat agama seseorang, Islamnya seseorang, kalau engkau mau menilai agama seseorang, lihat aja dari sisi sholatnya. Lihat dari sisi sholatnya. Kalau sholatnya benar, sholatnya dia perhatikan, maka insya Allah baik agamanya. Tapi kalau sholatnya sudah centang perenang, apalagi kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, atau dia sholat tapi sudah keluar waktunya, ini maka jangan harap agamanya baik. Karena as-salatu imaduddin, kata Nabi. Sholat itu tiang agama.
Kalau tiangnya sudah rusak, ibarat tiang masjid ini sudah rusak, apa yang kita harapkan dari dinding, dari atap, melainkan akan menimpa kepala kita. Tidak ada lagi arti dari sebuah bangunan agama karena kita sudah melalaikannya. Maka jamaah, ini penting sekali sebagai bekal hidup kita. Maka jangan sampai nanti kelak ketika kita dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah menggambarkan tentang para penduduk api neraka, wa hum yastarikhuna fiha, mereka menjerit-jerit di dalam api neraka seraya mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, menjerit-jerit sambil minta-minta kepada Allah, ya Allah, akhrijna, ya Allah, keluarkan kami, ya Allah, keluarkan kami, na'mal salihat, agar kami bisa beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, selain daripada amalan yang dahulu kami lakukan, ya Allah. Dahulu kami dunia berbuat maksiat, enggak salat, enggak apa. Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar. Ya. Orang-orang yang beriman kelak akan bertanya kepada penduduk neraka Saqar, ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka para penduduknya mengatakan, mereka akan mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk hamba-hamba orang-orang yang melaksanakan salat. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Saqar. Jangan kita bermain-main dengan amalan salat, terutama jamaah. Perintahkan anak-anak kita kewajiban untuk melaksanakan salat ini. Jangan pernah kita menganggap enteng dan remeh, karena semua kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kita sebagai kepala rumah tangga berat, jemaah, berat. Tanggung jawabnya berat. Bukan tanggung jawab ketika kita bekerja di kantor, kita punya tanggung jawab karena kita punya jabatan. Tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat adalah kita punya tanggung jawab terhadap anak kita, kita punya tanggung jawab terhadap istri kita. Sudahkah kita memperhatikan mereka, mengajak mereka, memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan? Karena Nabi mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum ibna sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat. Yang disuruh oleh Nabi siapa ini? Orang tua, ayah. Ayah diwajibkan oleh Nabi, ya. Ayah diperintahkan oleh Nabi, berarti ayah wajib memerintahkan kepada anaknya. Apa? Untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Umur 7 tahun belum wajib bagi anak tersebut sholat, tapi yang diwajibkan adalah kepada siapa? Kepada ayah untuk memerintahkan kepada anaknya melaksanakan sholat, alias membiasakan mereka untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum ibna 10. Kalau nggak mau mereka sholat, sudah berumur 10 tahun, boleh ayah memukulnya. Pukul anak tersebut, pukul. Tapi pastinya bukan dipukul dengan pukulan yang sampai mencederai, ya, apalagi sampai melukai, tentunya tidak. Pukul mereka, apalagi istri nggak sholat, pukul, boleh, ya. Tapi bukan pukulan yang mencederai, ya. Ini perintah. Apalagi kalau sudah baligh. Nah, disinilah jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla kiranya penting bagi kita semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tadi, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Maka apa Allah menjawab mereka, para penduduk neraka? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Kata Allah, engkau meminta kepada aku untuk keluar dari api neraka agar engkau bisa beramal saleh, ya. Maka dijawab sama Allah, bukankah dahulu aku telah memberikan kepadamu umur yang panjang? Awalam nu'ammirkum, kata Allah, bukankah dahulu aku telah beri umur kepada 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Harusnya dengan umur tersebut engkau bisa berpikir, engkau bisa mencerna. Karena tujuanmu hidup ini bukan hanya untuk makan, minum, menyalurkan syahwat, makan, minum, menyalurkan syahwat, bekerja, makan, minum, menyalurkan. Bukan itu jamaah. Itu pernak-pernik daripada kehidupan. Utamanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian Allah mengatakan wa ja'akumun nadhir, sudah datang kepadamu nadir, orang yang berikan peringatan, orang yang mengasih tahu, orang yang berikan nasihat, tapi kamu cuek, enggak mempedulikannya. Maka Allah menutup ayatnya dengan mengatakan fama lidh-dhalimina min nasir. Maka pada hari ini tidak ada lagi bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dahulu di dunia ada satu orang pun yang dapat menolong mengeluarkan mereka dari api neraka. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis. Kita berharap bahwa dengan datangnya Ramadan ini ya dapat memberikan peningkatan ibadah kita kepada Allah, kualitas ibadah, sehingga kita bisa nikmat untuk beribadah kepada Allah. Dan kita berharap Ramadan ini melatih kita riyadhah, olahraga bagi kita semuanya untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.